channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Dioseta. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tumbal yang Tidak Akan Pernah Selesai, bagian yang ketiga. Kali ini cerita dari sudut pandang Wira, beberapa puluh tahun yang lalu. "Kang Wira, kesini," ucap seorang wanita memanggilku. Itu adalah Lilis, wanita cantik nan anggun yang selalu bisa membuatku merasa nyaman. Kami selalu bertemu di sini setiap pulang jam kerja, di sebuah rumah singgah di tengah hutan. Walaupun hanya diterangi cahaya lampu Petromax, wajah cantik Lilis tetap bisa menghilangkan semua rasa lelahku. Baru beberapa langkah aku memasuki rumah, ia sudah berlari dan memelukku. "Kang, Lilis kangen, Kang," ucapnya dengan manja. Aku membalas pelukannya. Sikap manjanya membuatku semakin ingin melampiaskan rasa rinduku. Aku menggunakan telunjukku mengangkat dagunya, dan tidak terasa bibir kami sudah saling bersentuhan. Terbakar oleh nafsu, tanganku pun ikut menjamah tubuh Lilis, merabanya dari rambut hingga ke leher, menyentuh dadanya. Aku meremas bagian itu dengan lembut. "Aduh," Lilis berteriak. "Kenapa, Lis?" tanyaku. Tidak apa-apa," ucap Lilis menyembunyikan sesuatu. Aku penasaran, segera aku membuka bajunya dan melihat ada bekas memar di dadanya. Lilis menunduk dan sedikit membuang muka. "Ini ulah siapa, Lis? Si bangsat gumelar lagi?" tanyaku dengan emosi. Lilis adalah istri Gumelar, juragan pemilik perkebunan karet ini yang sekaligus adalah bosku. Aku memang bermain api, tapi salah satunya karena aku kasihan dengan perilaku bajingan itu yang terus menyiksa satu-satunya wanita yang kucintai. Pagi ini seperti biasa aku bekerja di perkebunan karet. Tidak ada yang istimewa, hanya pekerja yang mengumpulkan getah karet dan anak-anak dari kampung yang sering bermain di sekitar sini. Sebentar lagi jam istirahat. Inilah yang aku tunggu. Sebentar lagi Lilis akan keluar mengantar rantang untuk para pekerja. Namun ternyata tidak sesuai harapan. Teh Riri yang mengantarkan makanan. Ada apa dengan Lilis? Seperti biasa aku pulang dengan terlambat, berharap aku bisa menemui Lilis di tempat biasa. Benar saja, lampu Petromax di rumah itu menyala. Aku bergegas memasuki rumah dan menemui Lilis, tapi dia hanya mematung di ujung tembok dengan wajah yang penuh dengan memar. "Lilis, kamu kenapa?" teriakku sambil berlari ke arahnya. Belum sampai ke arahnya, seorang pria mendekati Lilis dan menarik rambutnya. "Sialan, itu Gumelar. Rupanya ia menyadari hubungan kami. Bocah tidak tahu diuntung, sudah tidak sayang sama nyawa kamu, Wira," teriaknya dengan penuh emosi. Belum sempat menjawab, pukulan benda tumpul melukai kepalaku. Tidak cuma sekali, pukulan demi pukulan terus menghujani tubuhku.
mereka pekerja-pekerja kebun karet yang disuruh oleh Gumelar. Rasa sakit tidak tertahankan menjalar di seluruh tubuhku. "Sudah, hentikan! Tolong hentikan!" teriak Lilis dengan penuh tangis. Gumelar memberi tanda dan pukulan mereka terhenti. Gumelar memberi tanda dan pukulan mereka terhenti. Aku pun tersungkur, darah mengucur dari kepalaku. Namun siksaan ini tidak hanya berhenti di sini. Gumelar menjambak Lilis dan membawanya ke depan wajahku. "Ini wanita yang kamu mau," ucapnya dengan menyodorkan kepalanya ke arahku. Sebuah tamparan sekuat tenaga menghantam wajah Lilis. Tidak puas dengan itu, Gumelar menendang punggungnya hingga terjatuh dan menginjak-injak wanita yang merupakan istrinya sendiri. "Hentikan! Tolong hentikan!" teriakku sekuat tenaga. Puas menghajar Lilis, Gumelar menyuruh anak buahnya untuk mengikatku di sebuah tiang pondasi rumah. "Kalau kamu memang suka pelacur ini, ambil. Aku tidak sudi dengan barang bekas kacung," ucapnya. Gumelar melangkah keluar dan berkata kepada anak buahnya, "Lakukan apa yang harus kalian lakukan." Para pekerja mulai tersenyum dan menghampiri Lilis, dan apa yang aku lihat seolah seperti mereka yang tidak akan bisa aku lupakan. 5 orang pekerja mengerumuni Lilis, menarik rambutnya, menamparnya, dan merobek-robek bajunya. Lilis berteriak sekuat tenaga, namun tidak ada yang bisa menolongnya. 5 orang yang dipenuhi hawa nafsu menciumi bibir Lilis, meletakkan tangan-tangan kasarnya di tubuhnya, dan mereka memperkosanya bergantian tepat di depan mataku. Dendam. Aku dendam. Jika aku masih hidup setelah ini, akan aku pastikan kalian merasakan yang lebih menyakitkan dari ini, ucapku dengan penuh amarah. Salah satu dari mereka menghampiriku dan menghajarku dengan sebilah kayu hingga aku tidak sadarkan diri. Ritual sudah selesai. Anak itu sudah tidak lagi bernyawa. Namun seorang anak yang bersamanya, entah aku tidak bisa menemukannya. Sesosok makhluk muncul dari lingkaran di mana jasad Mira di sana. Setan, demit, jin, bukan. Makhluk ini lebih mengerikan. Sepertinya aku telah memanggil sesosok makhluk yang lebih berbahaya. Makhluk dari dasar neraka. Aku akan berikan apapun apa yang kau minta, asalkan Gumelar dan anak buahnya semuanya mati dengan mengenaskan, teriakku kepada makhluk itu. Tidak butuh waktu yang lama, keesokan harinya warga menemukan kepala Gumelar tergantung di atas pohon karet dengan tubuh yang tidak utuh. Aku puas melihatnya. Aku kembali bisa bercinta dengan Lilis dengan membayangkan orang yang menyakitinya mati dengan mengenaskan. Hampir setiap hari jasad-jasad para pekerja ditemukan di kebun karet, dan beberapa dari mereka hilang tanpa ditemukan jasadnya. Aku selalu tertawa puas ketika mendengar berita kematian para pekerja kebun karet itu. Namun ternyata aku salah. Aku lupa dengan bayarannya. Malam Jumat Kliwon, hujan deras dan petir yang menyambar memperparah keadaan ini. Aku tersungkur dengan penuh emosi. "Hentikan!" teriakku kepada sebuah makhluk. Itu adalah lelepah. Dia menggenggam Lilis dengan tangannya, menarik dan membelah tubuhnya menjadi 2. Taringnya yang besar mengunyah tubuh Lilis tepat di depan mataku. Aku pun tidak mampu lagi berteriak. Ini adalah neraka.
Inikah bayaran atas semua pembalasan dendamku? Penyesalan ini sudah merobek-robek jantungku. Aku kembali dan mengambil sebuah pisau dan menusukkan ke jantungku untuk mengakhiri semua rasa sakit ini. Namun apa yang terjadi? Aku tidak mati. Setiap luka yang kutorehkan ke tubuhku kembali menghilang. Nyawamu adalah milikku. Kamu tidak akan mati sampai tiba saatnya. Kau dan aku dibakar di api neraka, ucap sesosok makhluk yang mengikat perjanjian denganku. Apa maksudmu? Aku sudah menyerahkan tumbalnya, jawabku dengan penuh tangis. Kau pikir masih ada tempat di akhir zaman untuk mereka yang bersekutu dengan iblis? Nikmati saja hidupmu di dunia. Dengan kepastian neraka telah dijanjikan bagimu, ucap makhluk itu. Setan itu memanggil sekutunya untuk menjaga tubuhku. Dia mendiami Emah Luweng tempatku, memanggilnya dan terus meminta tumbal atas dosa yang telah kuperbuat. Cerita mengenai Mbah Wira sangat sulit kami percaya. Selama ini Kang Asep sengaja menyembunyikan kenyataan ini karena tidak ingin menambah korban dari orang yang ilmunya belum cukup. Kemudian Kang Asep membopong Mbah Wira dan menidurkannya di teras rumah. Setelah mendengar semua cerita itu, kami belum memutuskan apa yang akan kami lakukan setelah ini. Setelah kejadian itu, hampir semua kenikmatan duniawi pasti saya dapatkan, ucap Mbah Wira. Tapi setelah kehilangan orang-orang yang berharga dan hukuman yang menunggu saya di akhir zaman nanti, semua itu menjadi tidak berarti. Lanjutnya dengan penuh penyesalan, kami saling memandang seolah mempertanyakan kebenaran cerita ini. Lantas kenapa kalian menyerang kami? Tanya Cahyo dengan tegas. Kang Asep menghampiri kami setelah meletakkan Mbah Wira di posisi yang aman. Mbah Wira tidak maksud menyerang. Makhluk-makhluk itu dikendalikan oleh empunya yang saat ini menunggu Imah Luweng, jelas Kang Asep. Mbah Wira berusaha untuk bangkit duduk, namun tubuhnya yang terlihat rentah tidak mampu lagi menahan. Mereka makhluk yang diperintahkan untuk menjagaku sekaligus memberikan kesaktian. Saat makhluk itu musnah, semua ilmu ini akan sirna. Setidaknya sampai iblis itu sadar dan mengirimkan utusannya lagi, jelas Mbah Wira dengan memaksakan tubuhnya. Aku semakin penasaran. Tidak mungkin kami membiarkan makhluk seberbahaya itu tetap ada di dunia ini. Mbah Wira, Kang Asep, sebenarnya makhluk apa yang harus kami hadapi? Tanyaku kepada mereka berdua. Kang Asep memandang Mbah Wira seolah meminta persetujuan untuk bercerita. Kang Asep tidak pernah melihat secara langsung, cuma berdasarkan cerita Mbah Wira saja ya, ucap Kang Asep. Kami memperhatikan Kang Asep berharap mendapatkan petunjuk mengenai musuh yang akan kami hadapi. Iblis ini lahir di sebuah kerajaan jauh sebelum masa penjajahan. Seorang manusia yang haus darah dan telah menghabisi ratusan orang tidak berdosa hanya untuk menyempurnakan ilmunya, cerita Kang Asep. Pasukan kerajaan pernah mencoba menangkapnya, namun hasilnya setengah dari prajurit kerajaan dihabisi oleh makhluk itu seorang diri, ucap Kang Asep lagi. Aku bergidik ngeri mendengar kemampuan dari makhluk itu. Jika itu benar, kami harus bersiap akan besarnya resiko yang kami tanggung. Lalu, apa yang terjadi pada makhluk itu? Tanya Pak Kuswara penasaran. 3 tahun setelah makhluk itu mendapatkan kesaktian, muncul orang sakti bernama Chandra Mukti yang mencoba menghentikan kekejaman makhluk itu. Mereka beradu ilmu hingga keduanya merenggang nyawa.
Jasad Chandramukti dikuburkan di kampung ini, tepatnya di tempat pohon beringin raksasa yang saat ini berdiri di tengah kampung ini. Jelas Kang Asep. Kami menoleh ke arah pohon beringin yang bahkan masih terlihat dari tempat ini. Di balik kokohnya pohon itu berdiri, tidak ada yang menyangka ada cerita kelam di belakangnya. Bahkan kurasa warga desa ini pun tidak tahu cerita ini. Apa yang terjadi dengan makhluk itu? Tanya Cahyo tidak sabar. Kang Asep menarik nafas bersiap melanjutkan ceritanya. Bencana makhluk itu tidak berhenti. Bahkan saat ia telah mati, rohnya bereinkarnasi menjadi sosok iblis haus darah, menjebak manusia-manusia yang mencari ilmu seperti Pak Wira. Lanjut Kang Asep. Siapa nama makhluk itu? Tanyaku kepada Kang Asep. Mungkin saja bila tahu namanya, aku bisa mencari informasi cara untuk menghentikannya. Makhluk itu dikenal dengan nama... Sebelum selesai mengucapkan, Kang Asep terbatuk. Namanya... Kang Asep berusaha meneruskan, namun darah keluar dari mulutnya. Kemudian Kang Asep terjatuh tersungkur. Kami segera mengelilingi Kang Asep. Pak Kuswara membacakan doa pelindung, dan kami berusaha menahan serangan-serangan yang menuju ke Kang Asep. Brakaraswana, ucap Mbah Wira dengan memberanikan dirinya. Mendengar nama itu, keris raga sukmaku bergetar. Tidak hanya itu, mata tombak Pak Kuswara pun memberi respon terhadap nama itu. Ini menandakan betapa berbahayanya makhluk itu. Bagaimana cara mengalahkan makhluk itu? Tanyaku kepada Mbah Wira. Tidak ada yang tahu. Harus ada orang dengan kesaktian setinggi Chandramukti untuk mengalahkannya. Atau cerita Mbah Wira menggantung. Atau apa? Cecar Cahyo. Seharusnya makhluk itu memburu tumbalnya sendiri. Tapi saat ini dia tidak pernah keluar dari Imah Leweng dan hanya mengirimkan demit-demit utusannya. Aku sudah memberikan tumbal seperti yang dia minta. Gadis yang lahir di Kamiswage. Seharusnya iblis itu mendapatkan tumbalnya kembali. Tapi tidak sekalipun makhluk itu meninggalkan Imah Leweng. Cerita Mbah Wira. Pak Kuswara berpikir sejenak dan menghampiri Mbah Wira. Maksud Mbah Wira, Teh Mira? Tanya Pak Kuswara. Mbah Wira menitikkan air mata, seolah menyampaikan penyesalan yang tidak termaafkan. Maafkan aku Kuswara, aku tahu perbuatanku tidak mungkin lagi termaafkan, ucap Mbah Wira. Sudah Mbah, aku sudah memaafkan sejak lama, dan aku kesini memang bukan untuk balas dendam, ucap Pak Kuswara menenangkan Mbah Wira. Masih ada harapan, makhluk itu belum mendapatkan tumbalnya. Lanjutnya, kami menoleh ke Pak Kuswara, mengharapkan penjelasan dari Pak Kuswara. Namun sebelum sempat menjelaskan, Mbah Wira memotong Pak Kuswara. Tidak mungkin, aku melihat sendiri anak itu mati. Dan kamu ada di sana juga kan? Ucap Mbah Wira tidak percaya. Jasad Mira sudah di tangan makhluk itu, tapi ia gagal mendapatkan rohnya. Mungkin itu yang membuat makhluk itu tidak bangkit dengan sempurna. Jelas Pak Kuswara. Kalau itu benar, kita cukup menyelamatkan jasad Mira, dan makhluk itu tidak punya kuasa lagi di dunia ini. Lanjut Cahyo. Benar, tapi tidak akan semudah itu, jawabku. Sambil mengingat kejadian Imah Leweng ketika aku hampir kehilangan nyawa saat bertarung dengan setan-setan anak buah Brakaraswana. Pak Kuswara berdiri seolah sudah mengerti apa yang harus diperbuat. Kang Asep, jaga Mbak Wira ya. Selama kami pergi teruslah berdoa dan tunaikan kewajibanmu sebagai umat Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi kepada kita setelah ini, tentu semua atas izinnya. Wejang Pak Kuswara kepada Kang Asep. Kami ikut berdiri bersiap meninggalkan tempat ini.
Masih banyak yang belum kami mengerti, tapi kami tahu Pak Kuswara akan menjelaskan semuanya kepada kami. Kuswara, dengan sekuat tenaga Mbah Wira mencoba berdiri. Kau tahu di mana Mira saat ini? Tanya Mbah Wira. Pak Kuswara menoleh dan menjawab pertanyaan Mbah Wira. Dia aman, Chandra Mukti yang menjaganya. Sebuah rumah tua terlihat di depan kami. Tingginya pohon-pohon jati di sekelilingnya membuat rumah ini terlihat kecil. Gelapnya hutan tidak mampu menutupi keangkeran rumah ini. Namun bukan itu masalahnya. Puluhan bahkan mungkin ratusan demit berkumpul menyambut kami. Kali ini tidak ada makhluk sekuat lelepah dan siluman ular seperti dulu. Mayat hidup dan pocong mendominasi jumlah mereka. Ingat tujuan utama kita, jasad Mira, ucap Pak Kuswara mengingatkan. Baik Pak, jawabku. Kami tidak berniat melayani makhluk-makhluk itu. Kami yakin mantra pelindung yang kami rapalkan cukup untuk menjauhkan mereka dari kami. Pak Kuswara memimpin kami menuju rumah itu. Kali ini ia melangkah dengan penuh keyakinan. Tanpa mengurangi kewaspadaan, kami mengikuti Pak Kuswara. Dan benar saja sosok makhluk menghadang kami. Sesosok pocong dengan kain kafan yang berwarna merah darah. Seolah-olah warna putih dari kain kafan telah berubah oleh darah tumbal-tumbal yang dia habisi. Kami tahu makhluk ini berbahaya. Cahyo segera menerjang dan menyerangnya dengan sarung kebanggaannya. Namun tidak satupun serangannya menyentuh makhluk itu. Aku lengah, tiba-tiba saja wajah makhluk itu berada di depanku. Wajahnya sudah tidak berbentuk, hanya kulit susuk yang bercampur dengan darah. Liurnya menetes dari lubang mulut yang tidak berbentuk lagi. Belum sempat melompat mundur, tangan makhluk itu menerobos kain kafan dan menggenggam lenganku dengan keras. Awas Danan, ucap Cahyo melontarkan sarungnya pada makhluk itu. Makhluk itu terhempas, namun tangannya masih menggenggam lenganku dan membuatku ikut terjatuh. Menjijikan sekali. Makhluk itu menggeliat di atas tubuhku, berusaha mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bebaskan jasadku. Makhluk itu mencoba mengatakan sesuatu. Sesosok penglihatan masuk ke dalam pikiranku. Terlihat seorang dukun sedang mempraktekkan ilmunya. Dukun itu mencari keuntungan dengan melakukan santet, mengajarkan pesugihan dan mendalami ilmu hitam. Salah satu tamunya adalah Mbah Wira. Di akhir penglihatan terlihat sang iblis yang memberinya ilmu menuntut apa-apa yang menjadi haknya. Terlihat mata sang dukun terbakar. Sesuatu menarik lidahnya hingga tidak lagi tersambung. Tubuhnya mulai melepuh. Rasa sakit yang amat sangat menyelimuti tubuhnya. Ia harus mencarikan tumbal untuk iblis itu demi menghilangkan rasa sakitnya. Danan, teriakan Cahyo membangunkanku. Aku melihat ke sekitar, sosok pocong itu sudah tidak ada lagi. Kemana makhluk itu? Tanyaku. Hilang, persis saat kamu kehilangan kesadaran. Jelas Cahyo. Dia adalah dukun yang menjerumuskan Mbah Wira, ucapku sambil mencoba kembali berdiri. Aku menceritakan sedikit tentang apa yang disampaikan makhluk itu kepada Pak Kuswara dan Cahyo. Terlihat mereka semakin geram dengan ulah Brakarswana. Sebaiknya segera kita selesaikan urusan ini agar tidak lebih banyak manusia lagi yang terjerumus, ucap Pak Kuswara. Kami pun mempercepat langkah kami. Saat ini pintu Emah Luweng sudah tidak lagi tertutup. Ada hal besar yang akan menyambut kami di sana. Brengsek,
Tempat ini tidak bisa lagi disebut rumah. Tempat ini lebih pantas disebut sarang demit, ucap Cahyo dengan kesal. Aku tahu kenapa Cahyo mengatakan seperti itu. Saat memasuki rumah ini saja, sekumpulan demit sudah menyambut kami. Yang paling menarik perhatianku adalah setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kemudian kami melanjutkan menelusuri tempat ini. Setidaknya mantra pelindung masih bisa menghalau niat demit ini untuk menyerang. Di sini, ucap Pak Kuswara sembari menghentikan langkahnya. Di sini aku terakhir melihat Mira dalam keadaan hidup, cerita Pak Kuswara di sebuah ruang tengah yang di ujungnya terdapat pintu kamar dengan ruangan yang cukup besar. Pak Kuswara harus menceritakan kejadian itu pada kami, tapi sebaiknya setelah kita mengalahkan makhluk itu, ucapku sembari memegang pundak Mbah Wira. Itu ruangannya, di ruangan itu jasad Mira dikorbankan, tunjuk Pak Kuswara. Energi jahat yang kuat memang muncul dari ruangan itu. Kalaupun Brakaswana bersembunyi di sini, ia pasti ada di ruangan itu. Lalu pintu terbuka, ruangan itu seolah memang menyambut kedatangan kami. Baru selangkah saja kami memasuki ruangan itu, sebuah serangan berbentuk kumpulan asap hitam mengelilingi kami. Rasa panas muncul dari asap-asap yang menyentuh tubuh kami. Merasa akan ada bahaya yang lebih besar, segera aku membacakan mantra penghalau untuk menyingkirkan semua asap-asap ini, hingga perlahan asap-asap ini menghilang. Cahyo, Pak Kuswara, teriakku mencari keberadaan mereka. Tunggu, ada yang tidak beres. Aku tidak lagi berada di ruangan yang sama. Aku mencoba mengenali tempat ini, namun hanya hutan dengan pohon-pohon hitam yang berada di sekeliling tempat ini. Bau busuk sangat menyengat mengganggu indera penciumanku, dan segera kusadari bau itu berasal dari tumpukan mayat yang tidak utuh di sekitarku. Cahyo! Teriakku sekali lagi, berharap mereka selamat. Aku melihat sekeliling mencoba mencari petunjuk. Namun sebelum sempat menengok ke belakang, sebuah cakaran besar menggores wajahku. Itu adalah makhluk tadi. Setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kali ini dia merayap di antara pohon-pohon, mencoba untuk menyerangku kembali. Tumbal, aku ingin tumbal, ucap makhluk itu bersiap menyerangku. Aku mundur mencoba bertahan dan mencoba mengeluarkan keris raga sukmaku. Tapi tunggu dulu, keris itu tidak ada. Aku panik, namun aku tetap harus fokus mengalahkan makhluk itu terlebih dahulu. Amalan pedangku bacakan dan siap menembus tubuh makhluk itu. Namun sebelum itu terjadi sesosok makhluk menyerang setan wanita itu dan mencabik-cabik tanpa ampun. Aku mengenal makhluk itu, kakek tua bungkuk dengan rambut yang menjuntai hingga ke tanah. Bocah sialan, kowe ning kene arep mateni awakmu. Bocah sialan, kamu kesini mau bunuh diri, ucap makhluk itu. Aku heran, seharusnya ia hanya bisa kupanggil dengan mantra yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhurku. Ojo kaget, iki alam gaib. Aku iso metu sak karepku ning alam iki. Jangan kaget, ini alam gaib. Aku bisa keluar kapan saja di alam ini, jelas makhluk itu. Sebuah dentuman dan kilatan besar terlihat dari kedalaman hutan. Kakek tua itu berlari merespon benturan yang terjadi di dalam hutan. Aku khawatir bila suara itu berasal dari Pak Kuswara ataupun Cahyo. Kami berlari secepat mungkin.
Namun ternyata kami tidak sendiri. Makhluk-makhluk kerdil dengan gigi runcingnya mencoba menyerang kami. Namun semua dilibas habis oleh kakek tua yang mengaku sebagai leluhurku ini. Kekhawatiranku terjawab. Aku melihat Pak Kuswara tergeletak dengan darah mengalir di sekitar kepalanya. Pak Kuswara, aku berlari menghampirinya. Segera aku mendudukan Pak Kuswara, menyentuh punggungnya dan mengalirkan energi dengan maksud memulihkan kondisinya. Namun situasi menyulitkanku untuk fokus. Makhluk-makhluk gaib di sekitar sini seolah mengambil ancang-ancang untuk menyerang kami. Darah, aku mau darah, ucap sesosok makhluk hitam bungkuk berwujud seperti manusia. Hanya saja taring dan kupingnya yang lancip yang memastikan bahwa itu salah satu bangsa dedemit. Dengan mulut yang berdarah-darah, makhluk itu bersiap menerjang kami. Namun kakek tua itu menghadang. Sayangnya musuh kami tidak sendiri. Kali ini makhluk besar berbulu dengan mata merah yang mencoba menyerang kami dari sisi lain. Aku bingung antara harus bertahan atau terus mengobati Pak Kuswara. Namun sebelum aku selesai memutuskan, sesosok monyet besar menerjang setan berbulu itu, memukulinya hingga tidak lagi berdaya. Aku kenal makhluk itu. Itu Wanaswara, bangsa kera makhluk pelindung cahaya. Serangan demi serangan muncul, namun kedua makhluk itu dengan buasnya menghabisi mereka untuk melindungi kami. Danan, kamu fokus memulihkan Pak Kuswara dulu. Serahkan pertahanan ini padaku, ucap Cahyo yang turun dari bahu Wanaswara. Hampir tidak ada serangan yang mampu menembus pertahanan Cahyo bersama kedua makhluk itu. Walaupun secara sekilas serangan mereka terlalu sadis untuk dilihat. Aku bertemu dengan Brakaraswana, ucap Pak Kuswara. Aku menyelesaikan kultivasiku. Pak Kuswara terlihat kembali bisa berdiri. Tanpa menyia-nyiakan waktu, beliau mengambil mata tombaknya, membacakan mantra dan melemparkannya ke tanah. Tidak ada lagi makhluk yang bisa bertahan di tanah itu. Semua demit, setan, dan entah apapun itu segera terbakar ketika menginjak tanah yang telah tersentuh pusaka mata tombak Pak Kuswara. Aku sangat takjub dengan apa yang dilakukan Pak Kuswara. Namun yang membuatku lebih penasaran adalah apa yang terjadi saat Pak Kuswara bertemu dengan Brakaraswana. Ingat, tujuan utama kita adalah jasad Mira. Karena tidak ada satupun dari kita yang bisa mengalahkan iblis jahanam itu, ucap Pak Kuswara dengan tegas. Apa yang terjadi di sana, Pak? Tanya Cahyo. Kalian akan melihatnya sendiri. Yang perlu kalian persiapkan adalah hati kalian. Jangan sampai menghitam karena godaan, jelas Pak Kuswara. Tepat di tengah hutan, sebuah padang rumput mati berada di depan kami. Bulan purnama terlihat semakin terang menyinari pohon-pohon hitam yang mengelilingi padang ini. Namun bukan itu yang mengerikan. Terlihat sebuah kepala tertusuk oleh kayu yang runcing dengan badan dan tergantung di bawahnya. Kami mengenal sekali wajah itu. Itu kepala Mbah Wira. Tidak hanya satu, banyak jasad tertancap di sana. Salah satunya adalah dukun yang diperbudak iblis itu dalam wujud pocong merah. Dan yang terakhir terlihat paling mengenaskan adalah tubuh anak wanita dengan leher yang tidak menyatu lagi dengan badannya. Satu bola matanya menggantung dan makhluk menyerupai anjing melumat bagian tubuhnya. Aku tebak itu adalah Mira. Mungkin ini yang menyulut amarah Pak Kuswara.
sehingga dengan mudah dikalahkan oleh Brangkaswana. Aku menengok Pak Kuswara, khawatir emosinya akan tersulut kembali, namun ternyata tidak. Wajahnya seolah tetap siap menghadapi ini semua. Angin berhembus kencang, aku melihat sekeliling. Sosok manusia muncul dari tengah-tengah padang rumput. Aku penasaran, namun energi hitam dari tubuhnya membuatku menyadari siapa dia. Kenapa kalian tidak menjadi pengikutku saja? Semua yang kalian inginkan akan kalian dapatkan, ucap makhluk itu dengan tenang. Kau pikir setelah kami melihat apa yang terjadi dengan Bahwira dan dukun itu, kami mau menjadi pengikutmu? Balas Cahyo. Shh, jangan balas perkataannya. Semua yang keluar dari mulutnya adalah godaan, ucap Pak Kuswara. Jaga dan tenangkan jiwa kalian, lanjutnya. Berbeda dengan Cahyo dan Pak Kuswara yang bisa berbicara dengan tenang, aku kehilangan rasa tenangku. Aura gelap dari Brangkaswana benar-benar mengintimidasi, seolah-olah kekuatan kami tidak ada apa-apanya dibanding dia. Aku nengkeni bocah sialan, sadurunge kue mati, demit kui ngadepi aku dhisik. Aku di sini bocah sialan, sebelum kamu mati, setan itu harus menghadapi aku dulu, ucap kakek tua itu sambil berusaha melindungiku. Brangkaswana mengambil sebuah kepala yang tergeletak di tanah, menggigit bola matanya, meremasnya dengan tangannya hingga terlihat darah bermuncratan. Yang aku takutkan terjadi. Makhluk itu melirik dan berjalan ke arahku. Sepertinya dia menyadari rasa takutku. Kakek tua itu segera berdiri di depanku, mencoba mengambil posisi untuk melindungiku. Elingo, jenengku saiki celuk aku Eyang Widarpa. Ingat, namaku mulai sekarang panggil aku dengan Eyang Widarpa, ucap kakek tua itu sambil menerjang Brangkaswana. Tanpa menahan kekuatan, Eyang Widarpa segera melompat dan mencoba meremas kepala Brangkaswana, tapi tidak semudah itu. Sebuah tangan, bukan itu ekor ular raksasa yang berasal dari tubuh Brangkaswana, menghempaskan tubuh kakek tua itu. Merespon serangan itu, Wanaswara menerjangkan pukulan ke tanah dan melontarkan batu dan tumpukan mayat ke arah Brangkaswana. Dari punggungnya terlihat Cahyo melompat menarik sarung senjatanya dan melibas ke arah setan jahanam itu. Tidak ketinggalan Pak Kuswara membaca mantra pembakar dan menyerang Brangkaswana. Dan bersambung. Itulah kisah misteri yang berjudul Tumbal yang Tidak Akan Pernah Selesai, bagian yang ketiga. Nanti jika ada kesempatan, saya akan melanjutkan ke bagian yang terakhir, yang tentunya ceritanya lebih menarik lagi. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.